Bab 5341. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, Pangeran ketiga Tianxuanyao juga bangkit dan pergi bersama orang-orang. Dari awal hingga akhir, ketiga pangeran mengawasi dari pinggir lapangan. Keluarga Beye dan keluarga Tang. Keluarga Pang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di aula, setiap sosok pergi. Tianxuanjun, Pangeran ketujuh, Tianxuanlei, Pangeran ke-11, serta kepala keluarga Beye Yuntian dan Tang Tianren, serta beberapa pemimpin senior, Batu Tinta Beye dan Tang Yanyu, terdiam satu persatu. Bang! Tiba-tiba, meja teh hancur. Tianxuanjun mengepalkan tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, ayah sangat memihak pada bos. Pang Yun kehilangan kesadaran dalam masalah ini, menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Beye dan keluarga Tang. Pang Yun harus mati. Mereka yang menderita harus membayar kompensasi. Tapi sekarang, biarkan saja rasa sakitnya mengimbanginya. Kompensasi untuk 18 kota berukuran sedang. Apa gunanya? Pangeran Agung menguasai 2 kota besar, 18 kota berukuran sedang, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1 kota besar. Hal ini jelas-jelas bersifat bias. Di satu sisi, Tianxuanlei juga mendongak dan menghela nafas, saya pikir Anda dan saya akan bersatu, dan ayah akan mentraktir Anda, saudara laki-laki ketujuh dan saudara laki-laki ketiga juga. Petik 2. Sekarang, ayah kaisar takut itu dia telah mengambil keputusan di hati kakak laki-lakinya yang tertua dan ketiganya. Apa yang disebut penyerangan ke Pingzu dan Changzu untuk menilai kita sebenarnya hanyalah alasan agar kakak laki-laki tertua dan ketiga menjadi putra mahkota. Petik 2. Saudara laki-laki ketujuh dan saya khawatir tidak peduli betapa briliannya mereka tidak akan punya kesempatan. Dalam hal ini, keluarga Pang sangat menindas keluarga Beye dan keluarga Tang sehingga mereka memberikan kompensasi karena tidak ada yang meninggal. Ini menjelaskan niat kaisar. Awalnya, dia menganggap masalah ini sebagai pedang dan menusukkannya ke jantung pangeran tertua, tetapi ayah dan kaisar memblokirnya. Orang bodoh bisa mengerti maksudnya. Brengsek. Tianxuanjun sangat marah, apakah karena Anda dan saya tidak mendapat dukungan dari guru nasional dan paman nasional? Berapa banyak yang saya bayarkan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Beye, dan berapa banyak Anda membayar untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Tang? Tetapi kakak laki-laki tertua dan ketiga dengan mudah dihidupi oleh keluarga Pang dan keluarga Liao karena mereka adalah murid guru nasional, dan oleh keluarga Rui dan keluarga Su karena mereka dilahirkan oleh ratu. Kedua bersaudara itu sedang marah saat ini. Beye Yuntian dan Tang Tianren adalah dua patriark. Mereka juga sangat marah di dalam hati mereka. Mereka dapat melihat kedua pangeran itu terlihat seperti ini dan menghela nafas dalam hati. Beye Yuntian berkata, Yang Mulia, kali ini Kaisar meminta keluarga Pang untuk memberikan kompensasi atas 18 kota, yang tidak memihak pangeran tertua. Tang Tianren juga berkata dengan lega, kedua pangeran tidak perlu berkecil hati. Kemenangan atau kekalahan belum pasti sebelum menit terakhir. Tapi kata-kata ini jelas tidak bisa menghibur Tianxuanjun dan Tianxuanlei. Di saat yang sama, sisi lain, Xie Yunhua pergi. Pangeran tertua bergegas menyusul keluarga Pang, keluarga Liao dan lainnya. Menguasai, Tianxuannya menyusul dan membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan, terima kasih atas mediasi Anda. Mediasi, Xie Yunhua adalah seorang pelari jarak jauh dengan janggut dan rambut panjang, yang membuatnya merasa seperti seorang Tao. Dia memandang Tianxuannya dengan dingin dan bersenandung. Kaisar menerima berita itu dan menemukan Rui Wensing dan saya untuk pertama kalinya. Ketika saya melihat laporan Pangeran ketujuh, saya meminta Kaisar untuk memblokir berita tersebut dan membunuh Pang Yun. Begitu dia mengatakan ini, Tianxuannya tercengang. Bukan Tuan, Rui Wensing juga hadir. Akankah saya memohon Pang Yun? Xie Yunhua melirik Pang Longyan dan yang lainnya, yang muncul dengan Pang Yun dalam keadaan koma, dan bersenandung lagi, bajingan ini, ketika nafsunya mencapai titik ini, bunuh saja dia. Ketika Pang Longyan mendengar ini, dia tidak berani membalas. Dia segera berkata dengan wajah pahit, Tuan, Pang Yun selalu menyukai kecantikan, tetapi sangat mustahil melakukan hal itu pada Tang Yanyu pada saat kritis ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana jika ada rahasia? Xie Yunhua berkata dengan dingin, jika kamu diperhitungkan, kamu juga bodoh. Pang Longtian seharusnya memiliki lebih banyak putra untuk mewarisi keluarga Pang,
atau putramu Pang Longyan akan menggantikan sang patriark. Pang Yun, lumpur tidak dapat menahan tembok, dan cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Tuan Nasional marah, dan Pangeran Agung tidak berani berbicara saat ini. Tuan Nasional bukan hanya pendukung pangeran besar, tetapi juga tuannya. Dalam hal ini, Kaisar masih memihak Anda, tetapi jika Anda tidak tampil baik di medan perang Pingzu dan Changzu, saya khawatir keberpihakan Kaisar kepada Anda akan kecewa. Petik 2. Bukan hanya Anda, yang keluarga Pang dan keluarga Liao. Mereka harus berusaha sekuat tenaga kali ini. Dari kejadian hari ini, dapat dilihat bahwa meskipun Yang Mulia 7 dan Yang Mulia Si bersatu, Kaisar tidak menganggap mereka sebagai calon putra mahkota. Kuncinya adalah perselisihan antara Anda dan Yang Mulia 3. Sekarang, buatlah persiapan yang baik untuk menyerang dan membunuh perang melawan Kabinet Cloud dan Aliansi Cloud. Pada saat yang sama, cegah Yang Mulia merayu Yang Mulia ke-7 dan Yang Mulia ke-11. Perjuangan kekaisaran jauh lebih panas daripada Yang Mulia, perjuangan klan dan keluarga. Tianxuanye membungkuk dan memberi hormat. Xie Yunhua memandang Pang Yun yang pingsan, mengeluarkan botol giok dan berkata, saudara laki-laki kedua dari anak laki-laki ini tidak dijamin. Benda ini dapat dibudidayakan dan diintegrasikan dengan dagingnya. Bawalah agar cepat sembuh. Pang Longyan mengambil botol giok itu dan buru-buru berkata, ya, terima kasih, Guru Nasional. Xie Yunhua melambaikan tangannya dan berbalik. Tampar dan makan kurmanya. Penanganan Xie Yunhua terhadap keluarga Pang sangat tepat. Tianxuanye juga mengagumi hal ini. Sebagai Pangeran Agung, jika bukan karena dukungan Guru Nasional, dia tidak akan bisa bertarung dengan 3 orang tua dari Ratu. Xie Yunhua segera pergi. Pangeran tertua juga meninggalkan rumah Beye bersama keluarga Pang dan keluarga Liao. Dan sisi lainnya, Paman Rui Wensing sedang berjalan dengan tangan di depan dan kakinya ringan. Pangeran ketiga Tianxuanyao, bersama dengan keluarga Rui, keluarga Su dan lainnya, juga mengikuti. Paman, Tianxuanyao memberi hormat dengan hormat. Dalam dinasti kekaisaran, tidak ada saudara lelaki atau laki-laki dari selir kekaisaran manapun yang dapat memanggil paman nasional. Hanya ada satu paman, yaitu saudara laki-laki ratu, saudara laki-laki dan sebagainya. Kemampuan Rui Wensing untuk menjadi paman secara alami mendapat manfaat dari status saudara perempuannya sebagai ratu. Faktanya, meskipun Rui Wensing bukan seorang paman, dia pasti orang besar dengan kekuatan besar di dinasti kekaisaran Tianxuan. Ketika kaisar menjadi pangeran, Rui Wensing mengikutinya dan membujuk kepala keluarga Rui saat itu untuk mendukung kaisar. Sekarang putri keluarga Rui adalah ratu, Rui Wensing adalah paman nasional, dan keluarga Rui adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di dinasti kekaisaran Tianxuan. Hari ini, kamu melihat lebih banyak daripada saya. Apa masalahnya? Rui Wensing, Dewa Lama, ada di dalam Tao. Tianxuanyao dengan hormat berkata, meskipun Pang Yun bejat, dia tidak akan menyelinap ke rumah baru Beye Yan dan Tang Yanyu dan melakukannya. Hal ini kemungkinan besar akan diarahkan dan dilakukan oleh anak berusia 7 dan 11 tahun, tapi pengorbanannya benar-benar lebih besar, mengarahkan diri sendiri dan bertindak. Rui Wensing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini mungkin bukan diarahkan dan dilakukan sendiri. Mungkin Yang Mulia 7 dan Yang Mulia ke-11 lah yang mengarahkan dan melakukan sendiri, menjebak Pang Yun, melibatkan keluarga Pang dan Yang Mulia. Tapi, mungkin juga, Pangeran Agung melakukannya dengan sengaja. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tianxuanyao berubah. Bos sengaja melakukannya. Untuk apa? Bukankah ini untuk mendiskreditkan diri sendiri? Rui Wensing tersenyum dan berkata, semua orang berpikir bahwa meskipun Pang Yun bejat, dia tidak begitu saja masuk ke rumah Beye dan merusak Tang Yanyu. Karena semua orang berpikir begitu, maka itu terjadi, dan Yang Mulia 7 dan Yang Mulia 11 dengan sengaja memperbesarnya. Jika Anda adalah Pangeran Agung, kan, sebaliknya, Anda lebih seperti korban, dihitung oleh orang lain. Ketika Tianxuanyao mendengar ini, matanya berubah. Paman, itu masuk akal. Tianxuanyao mengangguk, biarkan Pang Yun dengan sengaja memanjakan Tang Yanyu dan ditangkap. Dia tahu bahwa umur 7 dan umur 11 tidak akan berhenti. Jika dia menyodok sesuatu kepada ayahnya, dia akan ragu-ragu. Mengapa kamu tertangkap begitu tidak sengaja? Dan anak berusia 7 dan 11 tahun sedikit cemas. Mereka ingin menyakiti keluarga Pang.
Ayahku akan lebih curiga. Rui Wensing tidak bisa menahan tawa dan berkata, jadi, menurutmu ini adalah game yang dibuat oleh pangeran besar, atau set game tersebut? Oleh pangeran ke-7 dan pangeran ke-11. Pertanyaan ini, Tian Xuanyao juga tercengang. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana menurut paman? Saya, Rui Wensing berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Jadi, tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Rui Wensing melanjutkan, sulit untuk mengatakan siapa yang mendirikan biro tersebut setelah penyelidikan mendetail. Selain itu, sudah hampir waktunya untuk mulai bekerja di prefektur Changzhou dan Heping. Jika ketahuan, itu adalah pertarungan kaisar di dalam. Petik 2. Oleh karena itu, kaisar memutuskan untuk tidak memeriksanya, dan perlakuan ini menguntungkan pangeran tertua, yang menunjukkan bahwa di dalam hati kaisar, pangeran tertua lebih penting daripada gabungan pangeran ke-7 dan pangeran ke-11. Tian Xuanyao mengangguk, yang dapat dilihat semua orang. Jika kali ini Anda membunuh Pang Yun dan membiarkan keluarga Pang memberikan kompensasi, itu menunjukkan bahwa ayahnya tidak memihak. Tapi saya tidak membunuh Pang Yun. Itu hanya kompensasi keluarga Pang. Meskipun kompensasinya agak berat, semuanya dapat dilihat bahwa ayahnya memihak kepada bosnya. Lagi pula, itu adalah putra sulung. Rui Wensing menghela nafas, jika ibumu bisa melahirkanmu lebih awal, sebagai putra ratumu, dengan bakat yang begitu tinggi dan dukungan dari keluarga Rui dan keluarga Su, pangeran tertua tidak akan mampu melawanmu. Tian Xuanyao juga pucat, tapi sekarang, belum terlambat. Rui Wensing merapikan pakaiannya untuk Tian Xuanyao dan berkata dengan lega, sekarang Yang Mulia 7 dan Yang Mulia 11 tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Ini juga merupakan hal yang baik, setidaknya kau punya dua pesaing lebih sedikit. Selanjutnya, kompetisi antara kau dan Pangeran Agung. Mungkin Kaisar akan mengambil keputusan. Dalam pertempuran Pingzhu dan Changzhou. Ya, Tian Xuanyao mengangguk. Sekarang Pangeran Agung bertanya tentang alam 4 gambar, dan dia bertanya tentang alam 3 talenta. Jika Pangeran Besar tidak lebih tua dari dirinya, mereka seharusnya berada di alam yang sama. Namun, kejadian ini menghilangkan kemungkinan ke-7 dan ke-11 untuk bersaing memperebutkan tahta. Sang ayah harus memilih antara dia dan kakak laki-lakinya yang tertua. Siapa ini? Pertempuran Changzhou dan pertempuran Pingzhu akan diketahui setelah akhir. Keluarga Rui dan Su sudah siap sepenuhnya kali ini. Pasti akan memenuhi tanah Pingzhu dengan bendera ke-7 pangeranmu. Terima kasih paman. Rui Wensing kemudian memandang Rui Wenze dan Su Mu dan berkata, selama ini, saya telah mengawasi anak-anak keluarga. Jangan membuat kesalahan. Jika tidak, saya akan menghukum diri saya sendiri sebelum kaisar menghukum saya. Ya, Pang Yun menerobos masuk ke ruang pernikahan dan memanjakan istri Beye Yan, Tang Yanyu. Masalah ini sudah selesai. Namun masalah ini belum selesai. Dalam 3 hari, masalah ini menyebar secara diam-diam. Seluruh Kaisar Tianxuan tercengang. Keluarga Beye dan keluarga Tang menjadi bahan tertawaan semua orang untuk sementara waktu. Adapun siapa yang mengirimkannya, saya tidak dapat menemukannya. 2 pernikahan besar, seluruh dinasti Tianxuan, siapa yang tahu. Namun kini, hal tersebut membuat kedua keluarga tersebut menjadi semut di panci panas dan menderita. Hari ini, di prefektur Kitano, Pangeran ke-7 Tian Xuanjun dan Pangeran Tian Xuanlei ke-11, serta Beye Yuntian dan Tang Tianren, berkumpul bersama. Kedua pangeran itu sedang minum di taman. Satu sama lain merah dan pusing. Beye Yuntian dan Tang Tianren tertindas. Tetapi mereka tahu bahwa kedua pangeran itu juga tertindas di dalam hati mereka. Kedua leluhur itu ingin menghibur kedua pangeran itu, tetapi mereka tidak menemukan tempat untuk dihibur. Dalam 3 hari terakhir, kedua pangeran itu terlihat sangat tertekan. Tampaknya batu tinta Beye dan Tang Yanyu setara dengan mengumumkan bahwa mereka bukanlah calon putra mahkota di hati kaisar, yang membuat usaha mereka selama bertahun-tahun menjadi sia-sia dan membuat mereka kehilangan arah. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa 2 Kaisar Agung Tianxuan minum anggur lembab di sini sendirian. Tiba-tiba terdengar suara. Pada saat ini, Beye Yuntian dan Tang Tianren meledak dalam amarah yang mematikan dan langsung mengunci sesosok tubuh di luar taman. Itu adalah seorang pria muda bertinta, dengan rambut panjang diikat, postur ramping, kulit agak putih, dan sedikit ketenangan di antara alisnya. Kamu adalah Mu Yun. Saat kamu ingin menangkap awan, Anda harus minum bahasa utara.
Mu Yun tidak bingung. Saat dia mengangkat tangannya, nafasnya bergulung-gulung di tubuhnya. Bang! Suara pelan meledak, dan bunga-bunga di taman pecah berkeping-keping. Dua sosok, satu sentuhan terbuka. Beye Yuntian tercengang. Dia adalah sosok dalam 6 harmoni. Tanpa diduga, dia bertabrakan dengan Mu Yun dan gagal memanfaatkannya. Kamu bertanya tentang wilayah 4 gajah. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ketika saya menanyakan tingkat wilayah Sacai, saya bisa mengalahkan Ciyumen Cixun Sky dan Beye Yuntian. Apakah Anda pikir Anda adalah lawan saya sekarang? Ini bukan kebanggaan Mu Yun. Ini adalah kebenarannya. Beye Yuntian mendengus dingin, ini kota Beimang. Kamu tidak bisa lari. Oh, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya datang untuk menyelesaikan masalah dengan kedua pangeran. Tidak baik bagi saya untuk menjadi begitu mendominasi. Mengecualikan kesulitan dan kecemasan. Mendengar ini, Beye Yuntian dan Tang Tianren sama-sama terlihat kedinginan. Pangeran ketujuh Tian, Xuanjun memandang Mu Yun, mengambil minuman dari gelasnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang dilakukan Master Pavilion Mu Yun di kota Beimang. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, alam adalah kerjasama. Kerjasama, Tian Xuanlei, Beye Yuntian dan Tang Tianren mengubah wajah mereka ketika mendengar pidato tersebut. Kedua pangeran itu telah ditinggalkan oleh kaisar dan dicopot dari jajaran putra mahkota. Sejauh yang saya tahu, setiap pangeran di dinasti Tianxuan akan menjadi pangeran di masa depan, tapi tampaknya hanya ada sedikit pangeran dengan status tinggi. Mu Yun berkata dengan lemah, jujur saja. Baru-baru ini, saya sudah tahu apa yang terjadi di dinasti Tianxuan Anda. Saya juga tahu tentang serangan gabungan keluarga Yan dan Kaisar Tianxuan di Pavilion Cloud dan Aliansi Cloud. Jika kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi putra mahkota, kamu pasti akan menjadi duri dalam daging di mata Tianxuanyai atau Tianxuanyao di masa depan. Keluarga Beye dan keluarga Tang tidak dapat mempertahankan status 10 keluarga teratas. Bekerja sama denganku, aku menang. Kamu bisa menjadi pangeran dinasti Tianxuan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Tian Xuanjun tidak bisa menahan tawa. Bekerja sama denganmu untuk menjadi pangeran. Tian Xuanjun tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Pavilion Mu Yun, tidakkah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Yunzu Yunge mencaplok kekuatan Tuan, tetapi menyatukan seni bela diri dari kekuatan utama. Jika Yunge Anda mencaplok Xuanzu kami, di manakah dinasti kekaisaran Tianxuan? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah Kaisar Tianxuan akan terus ada, tapi bahkan jika Anda tidak bisa menjadi putra mahkota, di masa depan, saya Pavilion Awan dapat menyatukan alam awan gelap. Setidaknya saya dapat menjamin bahwa Anda lebih misterius daripada Tianxuan. Ye dan Tianxuanyao memiliki status yang lebih tinggi. Pada titik ini, Mu Yun datang ke meja. Beye Yuntian dan Tang Tianren memiliki hati yang tegang. Tian Xuanjun melambaikan tangannya. Mu Yun langsung duduk, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Changzu dan Pingzu bukanlah tujuan utamaku. Tujuan dari penggembalaan awan saya adalah seluruh wilayah awan gelap. Pavilion Awan akan menjadi satu-satunya penguasa di seluruh wilayah Changyun. Pada saat itu, semua kekuatan akan bersatu, dan saya akan mengatur penjadwalan lagi. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya jamin di masa depan, Anda Tian Xuanjun setidaknya akan memiliki posisi tinggi. Tian Xuanjun memandang Mu Yun dengan dingin dan berkata sambil mencibir, oleh kamu. Oleh saya, Mu Yun tersenyum dan berkata, bersama saya, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, saya telah membentuk aliansi Cloud di Changzu dan Pavilion Cloud di Pingsu. Bersama saya, dalam waktu kurang dari setengah bulan, keluarga Cloud di Yunzu dan 5 sekte Lingyuan bertempur seperti air dan api. Denganku, dengan cara meminta 3 talenta, aku bisa mengalahkan patroli langit merah dengan cara meminta 7 bintang. Mu Yun melanjutkan, Kaisar Tianxuan dan orang-orang yang semuanya adalah tokoh di alam 8 Trigram Tao, tetapi saya dapat memberitahu Anda tanpa ragu-ragu bahwa ada juga satu di Pavilion Yun. Mendengar kata-kata Mu Yun, Tian Xuanjun terdiam. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tian Xuanjun berkata dengan acuh tak acuh, apakah sulit bagi saya untuk memimpin keluarga Beye dan keluarga Tang untuk bergabung dengan Pavilion Awan Anda? Kamu tidak perlu melakukan apapun.
Mu Yun berkata sambil tersenyum, serangan Kaisar Tianxuan di Pingzu harus mengambil 10 keluarga sebagai intinya. Anda memimpin keluarga Beye dan keluarga Tang. Anda tidak perlu melakukan apapun. Jika saya menang, saya akan memberi hadiah kepada Anda. Jika aku kalah, aku akan menghadiahimu. Kamu bisa memimpin 2 keluarga untuk menyerang. Tianxuan Jun mengerti. Maksud Mu Yun hanyalah membiarkannya duduk di pinggir lapangan. Itu saja, sesederhana itu. Mu Yun tersenyum dan berkata, cara memilih tergantung pada dirimu sendiri. Aku tidak akan memaksanya. Sebenarnya, dengan 2 keluarga lagi, saya bisa memenangkan Pavilion Yun, tapi saya akan membayar lebih. Saya hanya ingin mengurangi beberapa korban. Percaya atau tidak, lakukan atau tidak, Anda yang memutuskan. Namun, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membantumu menyingkirkan 1 orang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, akhir-akhir ini, yang terbaik adalah tokoh tingkat Taowen Senjing dari keluarga Beye dan keluarga Tang muncul di depan umum. Setelah mengatakan ini, Mu Yun pergi. Beye Yuntian melihat Mu Yun pergi dan berkata, Yang mulia, apakah Anda tidak membunuhnya? Tapi Tianxuan Jun berkata dengan getir, bunuh. Apakah kamu lawannya ketika kamu meminta Tao pada Liu Hejing? Mendengar ini, Beye Yuntian tercengang. Tidak terlalu. Perintah untuk turun. Pendeta Tao di pihak kita bertanya kepada orang-orang di tingkat Senjing. Mereka semua telah berkumpul hari ini untuk membahas penyerangan ke Pingzu. Ya, ingat, tidak ada yang boleh absen. Titik. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari lagi. Namun di tanah Xuanzu, sebuah pesan menyebar. Pang Jia, Pang Yun, mati. Dia meninggal dengan mengenaskan. Banyak orang yang terkejut ketika berita itu menyebar. Segera setelah itu, keluarga Pang langsung berperan sebagai kaisar, mengklaim bahwa itu diutus oleh Pangeran ke-7 dan ke-11. Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-11 telah bermain dan meneriakkan keluhan mereka satu demi satu. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berkonsentrasi membahas strategi menyerang Pingzu dengan keluarga Beye dan pejabat tinggi Tang Jia Daowen. Untuk sementara waktu, masalah ini menjadi perhatian utama. Tianxuan Jun dan Tianxuan Lei tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar membunuh Pang Yun. Setidaknya ini melegakan keluarga Beye dan keluarga Tang. Tidak masalah apakah sang ayah percaya atau tidak. Sang ayah dan kaisar sudah mempunyai tekad baja di hatinya untuk calon putra mahkota. Kedua bersaudara itu tahu bahwa mereka sebenarnya tidak punya peluang untuk menjadi putra mahkota. 7 bersaudara. Pada hari ini, di rumah Beye, Tianxuan Lei memandang Tianxuan Jun dan berkata, apakah kita benar-benar ingin bekerja sama dengan Mu Yun? Kerja sama. Tianxuan Jun tersenyum dan berkata, siapa bilang kami akan bekerja sama dengannya? Kami baru saja memimpin keluarga Beye dan keluarga Tang menghadapi beberapa liku-liku ketika menyerang Pingzu, dan beberapa hal tidak ditangani tepat waktu. Mendengar ini, Tianxuan Lei langsung mengerti. Ketika perang benar-benar datang, mereka hanya perlu bekerja keras. Pada tingkat pertempuran ini, hasil akhirnya bergantung pada persaingan antara orang-orang di tingkat Tao dan Tuhan. Kehadiran Mu Yun di Xuanzu tidak menyebabkan pertikaian di dalam dinasti Kekaisaran Xuanzu Tianxuan. Hal ini juga diharapkan. Alasan mengapa dia bisa memimpin 2 penguasa Yunzu untuk bertarung adalah karena kedua penguasa itu sendiri sedang bertarung dan penuh kebencian. Dia baru saja membuat sumbu. Di dinasti Kaisar Tianxuan, perkataan kaisar adalah 9 tripod. Tidak peduli seberapa sengitnya pertarungan 10 keluarga, tidak ada yang berani melakukan kesalahan atas perintah kaisar. Oleh karena itu, Mu Yun puas memiliki mentalitas menunggu dan melihat di dinasti Kekaisaran Tianxuan. Mengenai apakah Tianxuan Jun dan Tianxuan Lei akan melakukan apa yang dia katakan, Mu Yun tidak terlalu peduli. Seperti yang dia janjikan, jika mereka dapat memastikan bahwa keluarga Beye dan keluarga Tang tidak terburu-buru berperang, dia pasti akan memberi mereka perlakuan istimewa dalam pengaturan masa depan mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, dia akan memperlakukan mereka dengan setara. Sudah hampir sebulan sejak dia keluar, dan Mu Yun juga memilih untuk kembali ke Pingzu dari Xuanzu. Selanjutnya, saatnya mempersiapkan perang. Di sisi lain Yunzu dan Wuling Yuanzong bertarung lebih dari sekali, tapi Mu Yun tidak menganggap entengnya. Tentu saja, target utamanya adalah warga negara Yan di Yanzhou dan dinasti Kekaisaran Xuanzu Tianxuan. Kembali ke Pingzu dan tiba di Xicheng. Saat ini, kota batu tampaknya sama pentingnya dengan jantung Pavilion Yun.
Base Camp Yunge juga terletak di sini hari ini. Bahkan di masa depan, Mu Yun berencana untuk membangun kota batu menjadi kota terbesar di wilayah Changyun, jantung wilayah Changyun, duduk di tengah dan mengendalikan 4 penjuru. Gembala tua, ketika Mu Yun kembali ke paviliun awan, Zhao Wenting segera datang. Di mana Lao Shen? Mu Yun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengacu pada kembalinya Shen saat senja, Zhao Wenting berkata dengan marah, "Jangan menyebut bajingan ini, dia pingsan lagi." Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak aneh. Apa yang disebut pingsan Shen Mu adalah promosi lainnya. Setiap kali dia pingsan, dia mendapat promosi setelah bangun tidur. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tinggalkan dia sendiri. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Bajingan ini, ketika dia bangun, dia seharusnya bertanya tentang 5 elemen." Zhao Wenting mengangguk. "Sekarang saya telah sampai pada 4 fenomena Taoisme." Puff, Zhao Wenting baru saja duduk untuk minum, tapi dia langsung menyemprotnya. "Kalian berdua binatang buas, aku mohon kalian menjadi manusia." Zhao Wenting memarahi. Mu Yun berkata terus terang, "Saya dipromosikan dengan cepat. Bukankah itu wajar?" Petik 2. Ayo, ikut aku ke Gunung Tianluan. Mereka meninggalkan paviliun awan bersama-sama. Saat sampai di Gunung Tianluan, sekarang terlihat sepi. Sebagian besar orang kera putih di Tianluan pindah dari sini, dan sangat sedikit yang tinggal untuk mengurus perawatan sehari-hari. Melihat kedatangan Mu Yun dan Zhao Wenting, beberapa penjaga membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Mu Yun mengangguk dan membawa Zhao Wenting ke Gunung Tianluan. Tidak lama, sesosok muncul. Itu adalah Luan Baiyu. Melihat Mu Yun datang, Luan Baiyu tersenyum dan berkata, "Tuan paviliunmu." Mu Yun juga berkata sambil tersenyum, "Hari-hari ini, Lao Luan, Bapak bangsa tua." Di mana?" Bersama-sama, ketiganya menuju kedalaman Gunung Tianluan. Datanglah ke aula besar. Mu Yun mendorong pintu masuk. Di aula, saat ini, sangkar besi dipadatkan, dan banyak orang ditahan di dalamnya. 4 orang yang paling menarik perhatian adalah Si Wuji, Mei Qingran, pemakaman Ao Tian dan Sue Zanli. Keempatnya, Si Wuji, adalah cara untuk menanyakan wilayah bintang 7, Mei Qingran cara untuk menanyakan wilayah 6 harmoni, dan pemakaman Ao Tian dan Sue Zanli adalah cara untuk menanyakan wilayah 5 elemen. 4. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Kini keempatnya tampak kuyu. Ada 4 penjaga, Luan Baiyu. Mereka tidak bisa lari. Melihat kemunculan Mu Yun, Si Wuji mendengus, "Jarang sekali kau masih hidup." Benar-benar, Mu Yun maju dan langsung menendangnya. Bang! Si Wuji jatuh ke tanah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Saya tidak hanya hidup, tetapi saya juga telah mencapai 4 fenomena Taoisme. Sekarang membunuhmu bukanlah masalah. Seperti yang kubilang, jika kamu masih belum bisa mengetahui statusmu, kamu bisa membunuhmu kapan saja." Si Wuji memandang Mu Yun dengan ngeri. "Mu Yun, siapa yang telah mencapai wilayah 4 gajah? Aku tidak membunuhmu, dan aku tidak ingin kamu dengan tulus tunduk padaku." Mu Yun mencibir, "Tapi sekarang, saya telah mencapai tanah Tao dan 4 gajah. Jika kalian tidak tunduk padaku, kalian berempat harus tunduk padaku." Dengan itu, Mu Yun menggenggam telapak tangannya, dan 4 segel gelap hidup dan mati mengembun dan langsung menutupi alis keempat orang itu. Kemudian Mu Yun merasa ada lebih banyak sosok dari 4 orang ini di pohon jiwa di benaknya. Setelah menyelesaikan ini, Mu Yun segera berkata, "Mulai sekarang, jika kamu tidak mendengarkanku, kamu harus mendengarkanku. Sekarang perang dengan keluarga Yan dan Kaisar Tianxuan sudah dekat. Orang-orang ini dapat menggunakannya." Hal lainnya adalah bahwa di paviliun Yun saat ini, klan batu, gerbang 4 binatang, gerbang Ciyu, dan seni bela diri di awal dinasti Yuan berada dalam kekacauan, yang mudah menyebabkan kecelakaan. Orang-orang ini dibunuh sekarang. Ini banyak masalah. Beberapa dari mereka muncul. Seniman bela diri dari klan batu dan sekte 4 binatang mampu mendisiplinkan dengan lebih baik. Mu Yun melihat ke sisi lain lagi. Yan Kegang dan Yan Zihua. Baru saja Si Wuji cukup marah dan langsung ditendang oleh Mu Yun. Yan Kegang dan Yan Zihua sekarang melihat ke arah Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. "Yan Lifeng telah dikendalikan oleh saya. Sekarang Anda dikendalikan oleh saya. Saya pikir keluarga Yan telah kehilangan 3 orang yang membawa tripod. Sisanya Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Chengyang.
Tidak layak disebut. Mu Yun mengumpulkan segel gelap hidup dan mati lagi dan menutupi hati alis mereka. Yan Kegang bertanya tentang wilayah bintang 7. Yan Zihua juga bertanya tentang 6 harmoni Taoisme. Sangat disayangkan untuk membunuh keduanya. Yan Kegang dan Yan Zihua menjadi pucat saat merasakan perbudakan. Demi mereka, kemurahan hati, bunuh diri. Mereka enggan menyerah, tapi mengkhianati keluarga Yan bahkan lebih tidak bisa diterima di hati mereka. Saya tidak akan melakukan banyak pembunuhan, tapi saya harus mengambil keluarga Yan. Mu Yun berkata sambil tersenyum. Yan Kehan, Yan Xianglun dan Yan Cheng yang sangat rajin akhir-akhir ini. Mereka telah bersatu dengan Kaisar Tianxuan untuk menghubungi keluarga Yun dan 5 sekte Ling Yuan. Saya lelah. Karena mereka sangat rajin, saya ingin memikirkannya. Yang pertama bertarung adalah warga negara Yan. Mendengar hal tersebut, beberapa orang yang hadir gemetar. Mei Qingran berkata dengan aneh, apakah kamu ingin mengambil inisiatif? Saat mereka menelepon, saya akan bersikap pasif. Sekarang dengan bantuan Anda, tidak ada salahnya mengambil inisiatif. Mu Yun berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kamu mungkin perlu bekerja keras. Yan Kegang, Yan Zihua, Si Wuji, Mei Qingran, Liu Yuanchu dan Cixun harus digunakan kembali. Sekarang adalah saat yang tepat. Mu Yun membawa beberapa orang dan meninggalkan Gunung Tianluan. Luan Baiyu memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, mereka semua adalah sosok di alam 8 trigram. Hati-hati, jangan khawatir, Bapak Tua, saya tidak punya masalah. Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak memerlukan pemimpin klan lama untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, kamu adalah kartu truf. Kamu tidak dapat diekspos sampai saat kritis. Bocah bau, olok-olok aku. Luan Baiyu memandangi ratusan gunung batu giok darah di luar gunung Tianluan dan di bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, semua orang yang tidur di gunung giok darah adalah pertanyaan Tao dari keluarga kera putih Tianluan kita. Jika mereka bangun, mereka akan mendominasi wilayah Changyun, bahkan wilayah terdekat, tidak masalah. Pada masa itu, kera putih Tianluan membayar harga ribuan orang untuk menjaga yang ada di dalamnya. Orang-orang ini belum mati, tapi berdasarkan dirinya sendiri. Orang-orang ini dapat dibangkitkan. Mu Yun memandangi pegunungan batu giok yang berdarah dan berkata sambil tersenyum, ya, tapi tidak sekarang. Suatu hari ketika saya pergi dari sini, istri saya mungkin harus melakukan kebangkitan terhadap orang-orang ini. Mu Yun tidak mempermasalahkan ini. Kera putih Tianluan terlarang ini adalah pasukan cadangan. Dan, jika orang-orang ini dibangkitkan sekarang, kemudian dia bertanya kepada pemimpin pendopo di wilayah 4 gajah. Saya khawatir dia tidak bisa menjadi pemimpin wilayah Changyun. Luan Baiyu sangat bergantung padanya, tetapi ini tidak berarti orang lain dari keluarga kera putih Tianluan bergantung padanya. Kecuali, dalam larangan ini, tidak ada yang lebih kuat dari Luan Baiyu. Namun, jelas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kekurangan karakter Tao Tianjun di keluarga kera putih Tianluan, dan bulu putih Luan bukanlah yang terkuat. Bertekad, Mu Yun kembali ke Yunge bersama Si Wuji, Yan Kegang, dan lainnya. Hubungi pemimpin tingkat tinggi Anda dan segera mulai semua rapat. Serang kewarganegaraan Yan. Mendengar berita tersebut, banyak orang di Xicheng, kediaman tuan kota, dan aula utama mengubah wajah mereka. Yang mulia, akhir-akhir ini, kita semua siap untuk bertahan. Sekarang kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu tidak pantas. Feng Jie dengan hormat berkata saat ini. Saat ini, Hu Qiong, Feng Jie dan Wu Jinyuan adalah antek setia Mu Yun. Toh ketiganya mendapat banyak manfaat dari Mu Yun. Kubah harimau kini menerobos dan mencapai 4 fenomena Daowen. Dia tahu bahwa ini sepenuhnya karena manfaat yang dibawa oleh segel gelap hidup dan mati Mu Yun. Adapun dikendalikan oleh Mu Yun, kontrol dikendalikan. Selain itu, Mu Yun berkata bahwa dia tidak akan mengendalikan mereka sepanjang waktu. Segel gelap kehidupan dan kematian akan terlepas. Nyatanya, kubah macan enggan dilepas. Selama Mu Yun bisa dipromosikan, dia juga bisa dipromosikan. Jika dia tidak memiliki harapan untuk menjadi Raja Surgawi Tao dalam hidupnya, dia mungkin memiliki peluang besar untuk mencapai Raja Surgawi Tao. Wu Jinyuan juga berkata pada saat ini, ya, serangan gegabah, persiapan tidak memadai, mungkin ada banyak situasi yang tidak terduga. Mu Yun memandang orang-orang di aula. Si Wuji, Mei Qingran,
Yan Kegang, Liu Yuanchu, patroli langit merah. Seluruh paviliun awan adalah pot gado-gado. Ini pertarungan yang nyata, pasti ada sesuatu yang salah. Tapi, Mu Yun bukannya tidak percaya diri sama sekali. Setidaknya, inti dari perkembangan Yunge di tahun-tahun awal adalah membina sekelompok seniman bela diri yang terpercaya. Jika Yanzu, Xuanzu, dan Yunzu tidak memiliki banyak kebencian, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan berkembang dengan aman dan mantap. Wilayah Changyun perlahan-lahan mencaploknya dengan cara yang lembut. Tetapi sekarang, mereka telah mengalungkan pisau di leher kita. Jika mereka masih menunggu, mereka akan menipu diri mereka sendiri dan orang lain. Ambil inisiatif. Setidaknya kita punya inisiatif. Mendengar ini, orang-orang yang hadir mengangguk. Mu Yun melanjutkan, kali ini, bukan tanpa pertimbangan untuk menjadikan kewarganegaraan Yan sebagai target terlebih dahulu. Yan Lifeng adalah agen internal, dan Yan Kegang serta Yan Zihua adalah pendukungnya. Setidaknya kita tidak akan repot-repot membunuh keluarga Yan. Kekuatan teratas di negara seperti itu secara alami memiliki banyak berkah. Tapi bagian dalam bertemu dengan bagian luar, dan retakan susunan besar tidak terlalu merepotkan. Ini juga yang dipikirkan Mu Yun sebelumnya. Aku sudah mengambil keputusan. Mari kita mulai membuat pengaturan sekarang dan berangkat dalam 2 hari. Mu Yun bangkit dan berkata dengan serius. Jika Anda merebut Yanzu, hanya Xuanzu yang tersisa. Ini bukan kekhawatiran. Adapun Yunzu dan Wuling Yuanzong tidak dapat dipisahkan. Seharusnya tidak ada waktu untuk memperhitungkan orang lain. Tentu saja, Mu Yun tidak 100% yakin bahwa tidak ada seorang pun di Yunzu. Namun, dia sudah punya rencana dan tidak khawatir. Selain itu, Paviliun Cloud dan Aliansi Cloud saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Ada ratusan orang di tingkat alam Dewa Taowen. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah hati masyarakat. Tidak buruk, namun kekompakan masyarakat tidak begitu kuat. Kebangsaan Yan, dinasti Kekaisaran Tianxuan, kekuatan ini memiliki fondasi yang relatif stabil dan dapat diandalkan setelah pembangunan puluhan ribu tahun. Tidak ada Paviliun Cloud dan Aliansi Cloud. Hal ini juga perlu perhatian khusus dari Mu Yun. 2 hari kemudian, Yanzu, Kota Dayan. Kota Dayan adalah kota inti dari kebangsaan Yan. Butuh lebih dari 100.000 tahun bagi suku Yan untuk membangun kota ini. Seluruh kota Dayan terlihat sangat makmur luar dan dalam. Pada hari ini, siang hari, di dalam kota Yan yang besar, di luar gerbang rumah Yan. Buka pintunya. Teriakan terdengar, lusinan sosok muncul di luar rumah Yan. Segera, sosok-sosok bergegas keluar dari rumah Yan. Paman, melihat pemimpinnya, seorang komandan pengawal Yan, wajahnya berubah dan berkata dengan takjub, Tuan, Anda kembali. Di mana sang patriark? Yang hanya mendengus dingin. Dan saat itu juga, di rumah Yan, sosok tiba-tiba muncul. Beberapa orang pertama adalah Yan Kegang, Yan Xianglun, Yan Chengyang dan Yan Lifeng. Kakak laki-laki, 5 adik perempuan. Mata beberapa orang tertuju pada Yan Kegang dan Yan Zihua. Yang pertama, tampak tercengang. Mereka ditangkap oleh Paviliun Awan, tapi sekarang mereka muncul di sini. Yan Kegang melihat saudara laki-lakinya yang kedua dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba berhenti. Kepala keluarga, yang baru saja melengkungkan tangannya. Kakak laki-laki. Yan Kehan senang saat melihat kakak tertuanya kembali dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Yan Zihua membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yan Kegang melanjutkan, lagi pula, Mu Yun meremehkan kita. Baru-baru ini, berita bahwa Yanzu dan Xuanzu akan menyerang Paviliun Awan menyebar dengan cepat. Orang kepercayaan orang itu sibuk mengatur kompetisi. Terlebih lagi, Paviliun Awan didirikan dalam waktu yang singkat, dan karakter semua pihak berantakan. Bocah itu sama sekali tidak bisa menyatukan hati orang. Kami mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan kamu lihat, kata Yan Kegang sambil menarik seorang pria di belakangnya. Patriark Siwuji. Yan Kehan tercengang saat melihat seseorang datang. Klan Si dikalahkan, Siwu Flawless meninggal, dan Siwuji ditangkap. Tanpa diduga, Siwuji segera melengkungkan tangannya dan berkata, siapa pemimpin klan saya sekarang? Semua anak saya dari klan Si telah dibunuh oleh si brengsek Mu Yun. Terima kasih kepada saudara kegeng yang menyelamatkanku, kita lolos bersama.
Dan aku, selusin prajurit batu, bertanya. Mendengar ini, Yan Kehan memiliki cahaya murni di matanya. Sangat baik, klan Si Wujisi dihancurkan, tetapi dia masih menjadi orang kuat di ranah Taoisme bintang 7. Dengan dia, orang Yan mendapat banyak bantuan. Baiklah, keluarga Yan saya sangat menyambut baik pemimpin klan Si. Yan Kehan berkata sambil tersenyum, jika kamu harus membunuh kembali ke Pingzu, kamu akan membantu kepala klan Batu membangun kembali klan Batu. Terima kasih. Yan Kegang segera berkata, Patriark, dalam 3 hari, Muyun akan membawa orang untuk membunuh kita di Yansu. Buatlah persiapan lebih awal. 3 hari kemudian, Yan Kehan terkejut dan berkata, orang ini, ambil inisiatif. Ya, anak laki-laki itu merasa bahwa dia telah mencapai alam bintang 4, dan sosok tingkat alam bintang 7 tidak lagi terlihat di matanya. Yan Kegang melanjutkan, sekarang, penuh percaya diri, tapi aku tidak tahu apakah kematianku akan datang. Seni bela diri di paviliun awan berantakan. Selama mereka bertarung, akan ada masalah. Yan Kehan berkata sambil tersenyum, baiklah, lemparkan dirimu ke dalam jaring. Itu bagus sekali. Jangan khawatir, saudaraku. Kota besar Yan kita telah terhubung dengan susunan transmisi kota Suanzu Tianxuan. Selama Muyun berani melakukannya ayo, dinasti Xuan Huang dapat segera datang untuk mendukung hari itu. Mendengar ini, Yan Kegang, Yan Zihua dan Si Wuji tercengang. Yan Kegang dan Yan Zihua tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, begitu paviliun Yun melancarkan serangan terhadap keluarga Yan, bukankah Kaisar Tianxuan dapat segera mendukungnya? Tolong sekarang, jangan kaget, Yan Kehan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan cuci debu untukmu. Mari kita ngobrol. Oke. Yan Kehan meraih tangan kakak laki-lakinya Yan Kegang dan menatap Si Wuji sambil tersenyum. Bagus sekali. Awalnya, kakak laki-laki tertua dan 5 adik perempuan ditangkap, yang membatasi kekuatan inti kewarganegaraan Yan, dan orang-orang bahkan terlihat sedikit tertekan. Kini sang kakak tertua dan kelima adik perempuannya telah kembali, bahkan membawakan sang patriark Si Wuji, sosok nyata di ranah bintang 7. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Yan Kehan. Patriark, Yan Kegang memandang Yan Kehan. Wajahnya jelek, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ada apa, kakak? Yan Kehan berkata dengan aneh, kali ini kamu salah. Kamu selalu memanggilku saudara kedua, saudara kita. Mengapa kamu sering melihat begitu banyak? Mendengar ini, Yan Kegang semakin meronta. Tapi saat itu juga, dengan kepulan, tiba-tiba,